si AA ada dari luar pintu, dia teriak, kok berani sih gitu masuk ke sini? Emang kenapa gitu kan? Kan kata si penjaganya nggak boleh. Loh emang kenapa? Oke lah, di situ kita tuh oke lah ya udah keluar. Pas sempat mau jalan keluar tuh ada ke Sebro sama Center ya, ada kopi sama rokok mungkin di situ. Kayaknya ini tempat emang khusus apa nih gitu kan, kayak sasajen mungkin ya kalau sekarang ya sasajen. Di situ tuh terkenal ada satu ruangan yang katanya nggak boleh masuk. Ruangan apa itu? Ruangan apa ya? Selain ada lagi, jadi ada beberapa tempat yang katanya emang horornya tuh banget gitu. Tapi penasaran sama yang ruangan yang nggak boleh masuk katanya. Terus kata ceritanya juga kalau misalkan kita masuk tuh ntar ada di dimensi mana gitu. Ada lift juga di situ, posisi ada lift. Foto-foto lah di lift. Foto-foto di lift, pas mau difoto minta tolong ke orang sih Bang fotoin ya. Terus di dalam si lift tuh ada yang gedor biasa. Gitu lah. Tapi lift ketiga kan itu tes ya hanya tuh banyak kan sih ada foto. Ada ceweknya juga kesurupan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Julian di Amarta Channel. Sudah masuk malam Jumat, saatnya bersama narasumber. Nah guys, jadi di video kita kali ini saya kembali kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman horor ketika dia explore di Rumah Sakit Bandung Medical Center. Nah, mungkin kalian yang udah pernah ke sana tahulah gimana kondisinya. Dan sekarang rumah sakit itu sudah tidak terpakai ya, Kang Ojan. Nah, penasaran dengan ceritanya, kita langsung tanya dengan narasumber kita. Tapi sebelum kita mulai dengan ceritanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share video ini sekarang juga. Nah, dan buat kalian yang sedang menjalani ibadah puasa, pokoknya tetap semangat. Semoga puasanya lancar, berkah juga, dan semoga dapat THR ya. Nah, oke guys, berikut ceritanya. Nah guys, saya sudah bersama Kang Ojan. Nah Kang, itu gimana Kang ceritanya ketika berada di rumah sakit itu Kang? Oh ya, jadi jadi itu tuh pengalaman waktu tahun 2014. Iya. Jadi waktu sama temen ke Bandung Medical Center. Jadi itu teh rumah sakit yang udah lama, udah nggak kepake lagi. Cuman kalau buat sekarang udah aksesnya udah tertutup sih. Jadi dulu tuh pengalaman saya sama teman saya kesana tuh asar, pengen sengaja, main lah, explore gitu kan, karena banyak itu lagi boomingnya dulu tuh bukan tempat wisata tapi yang mungkin ya buat Wisata horor. Ya wisata horor ya bisa dibilang. Ya mungkin singkat ceritanya dulu tuh masuk ke situ teh tiketnya 5.000. Ya, tiket 5.000 di situ bisa nyewa kayak tour guide mungkin ya. Cuman kayak waktu itu teh berdua enggak, cuman ya berdua aja gitu, modal center aja gitu. Dan waktu pertama masuk pun kan masuk ke resepsionis ya, kalau gelapnya udah benar-benar gelap karena minim pencahayaan juga, pengap gitu ya, lembab. Di situ tuh banyak tempat-tempat yang katanya kan ruang bayi. Itu dulu ruang bayi emang sangat horor akhirnya, banyak ininya. Penasaran sama si teh. Penasaran. Terus di situ tuh ada 3 lantai di BMC itu. Ya udahlah, explore lantai yang pertama dulu yang dasar. Banyak ruangan-ruangan gelap sih pasti ya, cuma ada ruangan kayak rawat inap mungkin, ada itu barang-barangnya masih bagus, kasih kasurnya gitu.
Tapi ya gitu, kalau masuk tuh sesak, tapi hawanya emang udah kerasa beda sih dari waktu masuk juga, emang kerasa beda. Dari tangganya udah banyak jangan laba-laba gitu. Banyak juga sih pengunjung juga di situ ya. Cuman kata teman tuh, mending dari atas aja lah, cina. Dari atas aja, dari lantai 3 biar sepi, soalnya kan kalau rame tuh kurang lah ya, horornya kurang karena terlalu banyak. Oke lah kalau gitu teh. Naik tangga dulu ke sana. Naik udah di lantai ketiga tuh. Jadi kebanyakan lorong-lorong gitu ya. Dan emang minim cahaya, rata-rata gelap tuh, emang pure gelap lah malah. Kalau kita pakai senter tuh ya udah yang kelihatan yang kita semprot aja gitu ya pakai senter. Nah, waktu itu penasaran tuh ada ruangan, jadi habis dari tangga terus belok ke kanan mungkin ya, belok ke kanan. Mungkin juga penonton ada yang pernah tahu, udah pernah ke sana tahu lah ya. Ada satu ruangan yang dari tangga tuh lantai 3 belok kanan. Gelapnya tuh emang gelap banget lah ya. Oke lah. Nah, si Gugu tuh penasaran. Ya, ayo orang explore dari sinilah cenah. Oke, ayo. Di situ tuh masuk ya baru 8 atau 10 langkah masuk ke dalam lah. Udah pengap pisan, lembab pisan. Di situ tuh si Gugu emang posisi lagi ngerokok nih. Pas lagi ngerokok, ya biasanya kan perokok suka bikin yang bulat-bulat gitu lah ya. Bulat-bulat itu tuh sebelah pisan dia lihat dia bikin kayak rokok yang gitu kan, bulat. Baru keluar pisan dari mulutnya, terus kayak ada yang gitu ya? Ada yang lepak. Iya, kayak lepak gitu. Gitu. Logika lah, angin mungkin ya. Di situ si Bobo udah, kok gitu sih gitu kan. Ya udahlah, positif aja gitu, explore. Baru masuk tuh sebelah kanan udah kayak ada dapur gitu. Padahal barang-barangnya masih bagus, masih ada yang pakai plastik. Tadinya mau niat explore lebih dalam, niatnya tuh di situ tuh. Dan ada pengunjung yang lain ngomong si AA ada dari luar pintu, dia teriak, kok berani sih gitu masuk ke sini? Emang kenapa gitu kan? Kan kata si penjaganya nggak boleh. Loh, emang kenapa? Oke lah, di situ kita tuh oke lah, ya udah keluar. Pas sempat mau jalan keluar tuh ada ke Sebro sama Center ya, ada kopi sama rokok mungkin di situ. Kayaknya ini tempat emang khusus apa nih gitu kan, kayak sasajen mungkin ya kalau sekarang kayak sasajen. Oke lah di situ, ya udahlah, ya bismillah keluar ngobrol. Kata si A-nya kan nggak boleh cina masuk ke sini teh. Berani sih. Karena kita nggak tahu kan dari awal kita bayar tiket, ya udah nggak nyewa tour guide gitu kan, langsung aja 2 karena pengen benar-benar. Ya udahlah, pengen tahu sendiri gitu. Nah, iya betul. Terus di sebelahnya tuh ada outdoor kayak loteng gitu lah, yang bisa lihat pemandangan dari situ, emang bagus. Cuman ada kayak gudang, nggak tahu gudang atau apa, naik lagi ke pinggirnya tuh kayak tangga besi. Si Kuku, ya namanya Kuku ya teman. Si Kuku tuh penasaran, orang kepo kalau gue naon ulah macem-macem lah coba nanti. Itu posisi ya udah mau ke maghrib. Itu udah yang nempongku sih karena tadi dikunci. Pas manena ke atas tuh naik. Pas sebelum dia mau ngetok assalamualaikum, dari dalam tuh posisi kan itu agak kebuka ya, memang gak dikunci. Jeblak, ya kaget. Kalau hujan posisi angin meureun gitu kan. Angin meureun. Tapi kalau misalkan posisi angin, logika hujannya mungkin dari luar ngedorong ke dalam. Karena posisi kan itu nggak kekunci. Tapi ini ngejeblaknya tarik malah di situ angin nggak terlalu padahal di dalam ruangan juga itu. Iya. Terus itu teh, ya udahlah, kayaknya udah nggak bener. Ya udah, keluar ke tempat lain. Oke, cenah hayu. Oke, di situ tuh terkenal ada satu ruangan yang katanya nggak boleh masuk. Ruangan apa itu? Ruangan apa ya? Selain ada lagi, jadi ada beberapa tempat yang katanya emang horornya tuh banget gitu. Tapi penasaran sama yang ruangan yang nggak boleh masuk katanya. Terus kata ceritanya juga kalau misalkan kita masuk tuh ntar ada di dimensi mana gitu. Penasaran tuh nyari lantai 3, nyari ada lift juga di situ, posisi ada lift. Foto-foto lah di lift. Foto-foto di lift, pas mau difoto minta tolong ke orang sih Bang fotoin ya. Terus di dalam si lift tuh ada yang ngedor biasa. Gitu aslinya.
Tapi lipnya kebuka itu. Ketutup posisi silip ada 2 ketutup itu teh. Ada yang kegedor di dalam. Oh mungkin yang lain mungkin kegedor ya positifnya. Di situ mencoba positif terus ya. Tapi di sini temen teh udah apa ya takut gitu, tapi kayaknya memberani. Udah Fauzi juga di situ emang udah ngerasa wah udah Suasananya udah nggak enak. Nah ya apakah tadi gara-gara masuk ke ruangan yang tadi gitu kan nggak tahu juga. Ya udahlah nyari sampai lantai 2, lantai 1 tiap lorong diikutin gitu. Sempat foto-foto juga ya, ada orbs lah yang hasil orbs yang ketangkep banyak. Terus nggak ketemu si ruangan yang katanya tertutup. Tapi dari cerita-cerita yang di sosial media tuh katanya ada satu ruangan yang emang sengaja ditutup, disegel malah nggak boleh ada yang masuk. Terus sama ada satu lagi teh ini ruangan bayi. Itu terkenal pisan ruangan bayi di BMC. Nemu ruangan bayi oh emang ada kan tulisannya ruangan bayi ya. Oke lah, masuk nggak nih si Kuku kan, dan dia udah mau takut atau gimana, sok aja sendiri cina. Oke lah, minjem center, masuk ke dalam. Baru masuk tuh udah kayak kecium bau-bau nggak enak. Iya, amis apa kalau bahasa Sundanya tuh hanyir getih gitu ya amis darah gitu. Wah di situ teh bismillah itu ya loh, benar gitu ini teh emang ruangannya di situ ada alat operasi gitu, malah masih pada diplastikin, masih bagus lah si alat-alatnya tuh. Kayak rumah sakit baru buka mungkin. Ya iya, kayak rumah sakit baru buka, alat-alatnya masih pada bagus, cuman nggak tahu kenapa apa namanya teh ya nggak kepake lagi gitu. Terus kan tempatnya tuh ya nggak apa ya, pengap pasti lah ya, karena lembab juga pasti karena minim cahaya mungkin. Terus gimana juga sampai udahlah pirasat udah nggak baik nih, udah gak wah mau balik gium mah udah keluar. Terus masuk lagi ke lorong yang kalau dari lobby, lorong lantai pertama tuh yang ada ke kanan sama ke kiri. Pertama ke kanan dulu, lantai 1 ujung udah gelap pisan, ngelewatin ruangan emang itu ditutup ruangannya tuh, tapi nggak disegel, malah waktu itu masuk juga ada nggak dikunci, malah ditutup aja. Di situ tuh gelap, nggak terlalu gelap sih, cuman agak agak sunyi gitu. Ya sunyi pasti gitu kan, cuman redup gitu. Ya karena ya pencahayaan cuma dari senter pengunjung doang ya, jadi kan emang minim cahaya, paling rata-rata dari senter pengunjung ya. Dan pas pisan mau masuk, pas pisan mau ngebuka fonya teh ada apa sih barang yang jatuh, tapi yang nggak denger teh si Kuku. Pas mau kamu aja nggak denger itu? Enggak, tapi lihat si barang, si obat, wadah obat yang kecil lah segini mungkin ya, ngegulutuk, tapi nggak tahu jatuhnya mah gitu. Cene pas aja posisi udah ngebuka sedikitnya nih, lihat ada yang ngegulutuk si obat, tapi nggak denger jatuhnya. Wah, ya udahlah, terjadi masuk, tadinya mau nge-explore. Wah, kemarin nggak nerima, kemarin ada yang masuk, oke lah tutup lagi. Wah, pas masuk mau nerusin teh di sana banyak orang. Pas mau nerusin lorong yang ke kanan tuh yang gelap pisan teh, ya udahlah nggak jadi. Mending yang satu lagi yang dari loop itu ke kiri ada ruangan itu rada terang sih, soalnya kan di bawah ada kaca jadi agak terang. Tapi gimana nya, pas masuk tuh kita tuh langsung kelihatan kayak kasur pasien, terus di sebelahnya tuh ada telepon yang digantung mungkin buat telepon dokter atau apa gitu kan. Di situ terang sih, nggak terlalu ini, awal-awalnya nggak terlalu mistis atau apa. Pemandangannya bukan pemandangan, dia kali bagus lah, nggak ada masih biasa gitu, nggak ada horor-horornya. Tapi pas mau pas pisan mau muter gitu nya, kelibat itu si telepon tuh jatuh, kata yang posisinya tuh paling kiri, si teleponnya tuh jatuh, jadinya nggak benar meninggal. Jatuh posisinya teh
nyebut astagfirullahaladzim lompat duaan teh malah pengunjung juga yang dari ruangan mana jol ikut lompat gitu kan jol ikut lompat naon teu kela dinya teh bisi gitu kan karena nya gara-gara duaan gitu pengunjung lain atau gimana kan kadang lagi lari wah sok pengut buru-buru gitu kan takut juga si tour guide-nya meureun gimana kan sana geus cicing jangan cenah ya si kuku teh dinya udah kayaknya udah pengen pulang udah tapi Fauzan teh masih pengen nge-explore masih penasaran pengen penasaran malah pengen nyari si tempat yang apa namanya yang nggak boleh masuk yang nggak boleh masuk itu soalnya kan katanya mau masuk ke situ teh masuk ke dunia mana terus kan makanya sampai disegel mungkin horornya teh banget gitu kan makanya penasaran gak lama dari situ teh rombongan si AA yang tadi di lantai 3 kan itu teh si AA nya tuh banyak kan sih ada ceweknya juga kesurupan di situ teh ceweknya pada kesurupan 3 orang. Fauzan tuh di situ teh, wah apakah gara-gara Fauzan tadi masuk gitu kan, jadi di lantai 3 emang lantai 3 emang paling ini sih katanya kata si tour guide-nya tuh. Apakah gara-gara Fauzan masuk ke situ, Fauzan juga di situ jadi rada bersalah gitunya karena Fauzan mungkin main masuk aja, tapi negara nggak tahu kan kesurupan dan posisi itu teh udah mau setengah 6 maghrib lah, setengah 6 maghrib dan kan jam 6 tuh emang ditutup itu teh BMC tuh dari jam 6 tuh emang harus bubar nggak ada pengunjung lagi sampai kesurupan 3 orang cewek ya, wah pokoknya di lobi tuh jadi rame banyak orang di situ teh udahlah pulang aja kata si kuku teh kemudian udah semua balik udah gak akan bener aja nah oke lah ayo pulang langsung tapi dia teh malah pengen main muter dulu sekeliling Bandung lah ya udah tapi jangan lama-lama soalnya udah mau mendung di situ. Oke. Ya singkat cerita tuh di jalan tuh si Kuku teh ngerasa ada yang ngikutin. Kenapa bisa kayak gitu? Pas di jalan tuh dia tuh berdoa gitu. Istighfar. Udah beda gitu pokoknya tatapannya pun gimana nya udah jadi agak kosong gimana posisi kan pokoknya dia bonceng takut kenapa-napa kan nanya lah kenaon gitu dan orang asa tenang cenah ya kenapa tuh malah pengen muter-muter dulu ketemu jantai nggak langsung pulang aja udah yang mulin heula cenah tapi perasaan teh tenang di situ teh posisi udah mau adzan maghrib udah agak gelap lahnya di Bandung orang yang muter heula ke jalan Sumatera cenah oke kan sebelum di situ ada pohon-pohon ya pohon-pohon yang sebelah kanan nah pas apa namanya teh pas pisan mau belokan ke kiri pertigaan dia tuh apa ya kalau bahasa Sundanya ngelamun mungkin ya ngelamun pak pokoknya lihat posisi kayak kepalanya tuh kayak yang takut ada yang ngikutin gitu takut pisan pas dia lihat ke depan dia teriak tuh jangan aya awewe jangan ada cewek gitu naon pokoknya juga sontak kaget pas belokan padahal itu pelan nggak kebut-kebutan dan posisi pun di situ udah mulai hujan ya belokan jatuh lukanya juga masih ada ini lukanya masih ada bekas tragedi itu jatuh si Kuku jatuhnya di tengah jalan Fauzan juga langsung belok ke kiri posisinya di situ tuh kalau misalkan Fauzan nggak guling mungkin di situ Fauzan udah ketubruk sama mobil taksi di situ. Padahal di situ ini ya Fauzan aneh teh. Di situ ada pos polisi, ada polisinya juga, banyak orang di situ. Tapi pas posisi Fauzan sama si Kuku jatuh tuh gak ada yang nolongin, padahal lihat itu. Kurang tahu soalnya pas udah jatuh teh Fauzan langsung fokus. Pertama kan kaget mau ke mobil. Langsung fokus iniin luka si Kuku pinggirin motor tapi nggak ada orang yang sugan nolongin terus di situ tuh ada pos polisi Fauzan ingat ada pos polisinya ada 2 orang tapi seolah-olah kayak nggak lihat gitu nggak ada kejadian apa namanya kecelakaan lantas terus logikanya juga kan kalau misalkan apalagi itu taksi ya
kalau mungkin ini apa berhenti atau gimana gitu kan, ini mah langsung maju aja seolah-olah kayak hujan. Nggak, iya di situ nggak ada kecelakaan. Nggak pakai lampu sen mungkin gitu. Pakai normal, maju nggak kebut-kebutan gitu ya, Iya. normal aja biasa, karena mungkin apa namanya si kukunya Dari jalan juga licin mungkin ya. ya bisa jadi. Iya. Jadi hujan asalnya positifnya seperti itu. Iya. Wah oke lah, gimana lo? Jangan orang iya cenah steunang ngarana teh. Udah nggak enak langsung pulang langsung pulang. Ya udahlah di situ teh apanya neduh dulu sebentar karena hujan kan udah mulai deras. Singkat cerita pulang masih ke rumah masing-masing aman. Nah itu teh besoknya semalam dari pulang tuh si gugu teh ngechat jam orang ngasih tenang gitu, apakah gara-gara yang tadi gini atau gimana. Pokoknya juga kurang tahu ya. Di situ pokoknya mencoba positif, iya meureun. Ya kumaha si gugu sampaikan padahal logikanya dia cowok gitu nya. Tapi sampaikan kaburangan pisan gitu kan. Sampai ketakutan. Ya ketakutan yang berlebihan. Tak kenapa malah dia katanya ya lihat yang namanya menimah ya, Mr. Khan, Mr. Khan kayak sekunti gitu. Kalau gitu, Fauzan alhamdulillah nggak lihat yang kayak gitu. Cuman pas besoknya Fauzan tuh ke rumah nenek. Dari situ teh ke rumah nenek. Kan rumahnya itu teh emang udah lama mau dijual juga, jadi keadaan tuh kosong, cuman ada emang yang emang di situ sendiri ngejagain. Cuman pokoknya di situ teh disuruh ngontrol aja, ngontrol berdua, masuk biasa gitu ya, nonton main yang ini. Halaman tuh gini ya, apa sih, tiba-tiba tuh asa jadi hawanya jadi tiba-tiba beda gitu. Sebelumnya tuh emang Fauzan nyeritain pengalaman kan, yang pengalaman yang jatuh teh ya, karena posisi ya ini masih ya bekas lukanya masih kelihatan kan. Pengalaman kemarin gini. Langsung hawanya tuh berubah. Ya biasanya kan katanya kalau cerita gitu tuh manggil, jagaan manggil. Langsung merinding biasanya. Ya langsung merinding. Asli ini juga merinding. Emang itu merinding kan. Pokoknya mah ya udahlah positif we. Fauzan juga nggak inilah nggak terlalu ngegubris gitu ya. Biasa aja we. Cerita ada suara turun tangga. Kan posisinya tuh pokoknya di ruang tengah, ruang tamu. Posisi ke dapur tuh pintu sengaja dikunci kan. Oh, si Mang turun ini mah kayaknya mau makan atau apa nggak tahu. Suara tangganya tuh kan di lantai 2 ya kamar si Mang teh. Turun kedengaran, emang kayu mah kan pasti. Terus suara keran buat nyuci piring. Keras itu kan nyuci piring aja bunyi biasa oh si Mang. Ya udah aku itu teh naik lagi ke atas, oke lah. Masih positif di situ teh. Tapi hawanya udah hawa beda. Pas waktu biasa lagi ngobrol nyeritain yang pengalaman Fauzan yang kemarin sama itunya si apa namanya itu tembok ada yang ngegedor gitu kan, ada yang mukul gitu deh. Mungkin tetangga positif Fauzan teh, tapi posisi si ruang tamu tuh emang benar-benar di tengah gitu, tembok kanan kiri ke tetangga tuh jauh. Berarti emang rumahnya jauh dari tetangga itu. Sebelahan, cuman ya di komplek kan, tapi posisi di ruang agak jauhan gitu. Si temboknya kayak misalnya tembok ini tuh ke rumah tetangga jauh gitu, pojok tetangga, tapi kedengaran jelas keras. Kayak yang di pinggir banget. Kayak yang di pinggir banget bener. Pada itu udah cek wah, awan ya gitu. Nggak lama kemudian di cerita tuh ada yang ketawa anak kecil. Seingat Fauzan di tetangga sebelah kanan kiri itu nggak ada anak kecil. Gak ada anak kecil, wah udah perasaan udah gak bener nih. Tapi jelas banget ini suara. Jelas pisan. Fauzan kan itu juga sampai apa sih ngedengar juga gitu, nggak cuma Fauzan nih, kok ada yang ketawa sih cina gitu. Oh ya udahlah, malah minta pulang kan gitu. Udah ayo pulang cina. Ya udahlah, udah apa sih udah agak malam juga. Ya udah tuh ayo pulang. Pas mau pulang kan biasa mati-matiin lampu yang di bawah kan, biar nggak yang hemat listrik gitu. Ya udah pas mau matiin tuh Fauzan teh nanya ke itu teh nasi ini makanan mau dibawa nggak? Hari si itu tuh udah di luar ceweknya misalkan. Iya.
udah di luar. Tapi Fauzan ngedengar nggak usah, simpan aja. Oh ya udah. Terus ngomong apa ini pacar Fauzan tadi? Hah? Iya ini makanan. Bawa weh, katanya enggak gitu. Iya. Posisi si lampu teh cetekan sebelah WC. Iya. Katanya enggak. Ih, kapan aku ngomong cina bawa weh lebay. Berarti ada yang jawab itu siapa? Nah itu udah ya nggak tahu ya. Udah nggak usah weh, ini simpan aja. Cina Iya. jelas pisan. Oh ya udah. Pas ngomong ya udah mungkin situ dengar Iya. ngomong apa cina. Enggak, cina kan tadi. Udahlah, ayo pulanglah. Bismillah namanya. Iya. Dia juga udah ngerasa nggak ini. Pas mau ngunci pintu, motor mangti nggak ada. Oh, ada. Motor semangti nggak ada. Fauzan nelpon, Mang di mana? OTW pulang dari tempat kerja. Begitu yang Nah, itu bener. asli kamu. Asli, Merinding gini asli ini. asli Iya. itu bisa pasti. Nelpon Fauzan di situ. Kalanya begini. Mang di mana? Ini di tempat kerja mau pulang. Betul Fauzan di sana. Ya udah kunci biasa di tempat ya di Serolok gitu ya. Di situ teh nangis sih yang pacar Fauzan tadi situ teh nangis. Oh, udah ayo pulang. Motor teh nggak ada. Iya. Saja jalan ya dia tuh kan emang ada ini ya pohon pas keluar lagi merinding gitu. Pas keluar tuh si nya pacar Fauzan teh sempat ngeliat ke pohon kan ada lantai 2-nya tuh kayak ada tempatnya apa bukan balkon tapi ya lantai gitu. Sempet di situ teh cina ada yang ngeliat cina. Langsung ya Kayak ada orang gitu. kayak ada orang yang ngeliatin dari atas teh. Ya dari situ udah we merem bismillah bismillah. Singkat ya udah dari situ pulang ya aman lah alhamdulillah ya. Cuman ya epicnya di situ sih. Paling itu kedengaran jelas turun naik tangga nyuci piring sama suara yang ketawa anak kecil ngedor itu jelas pisan. Terus malah Fauzan ngejawab hanya dijawab pas pisan. Iya. Itu kerasa bisa sih sebenarnya mah. Kita juga Asli ceritanya merinding sekali kan. ya benar itu. Terima kasih Kang. Aduh bener ini ceritanya. Pengalamannya banyak ya. Gue masalah itu mah. Oke guys, luar biasa sekali cerita dari Kang Fauzan ini. Mulai dari explore sampai pulang ke rumah, banyak sekali cerita horornya. Jujur saya juga merinding sekali kan mendengarnya. Aduh, banyak sekali benar. Mungkin Kang pesan-pesannya buat pemirsa, buat gimana gitu. Ya kalau misalkan mau explore gitu ya ke tempat yang horor gitu ya. Iya. Ya mungkin yang pertama ya izin dulu. Iya. Terus apa ya? Attitude lah ya. Hmm. Jadi jangan so pengen apa namanya? So berani Iya, gitu. berani gitu kan, padahal ya tempat yang kosong mungkin ya ada penghuninya juga kan. Terus ya jangan apa namanya? Kalau bahasanya sompral. Iya. Ya, jangan sompral juga, takutnya kan kalau misalkan ada kenapa-napa juga kan siapa kan yang rugi gitu kan. Jadi mending ya baik-baik aja. Mungkin buat merekanya pun ya selama kita niatnya nggak aneh-aneh, mungkin merekanya juga nggak aneh-aneh juga gitu sih. Itu aja sih. Iya. Nah guys, percaya tidak percaya, tapi itulah yang dialami oleh Kang Fauzan. Mungkin tambahan dari saya, jangan lupa banyak berdoa ya Kang Fauzan. Ya. Minta perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita lebih dijaga, itu biar nggak ada kejadian-kejadian aneh gitu ya Kang Fauzan. Mungkin segitu aja video dari kami. Selamat bertemu di malam Jumat berikutnya. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Serta share video ini sekarang juga. Oke guys, saya Julian, Kang Fauzan, Amarta Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.